Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum pada tingkat SD yang insya Allah akan dilaksanakan awal bulan November tahun 2024 ini. Dan untuk peserta AKM nanti diikuti oleh siswa kelas 5. Tapi tidak seluruh siswa nanti mengikuti AKM, hanya beberapa saja. Karena dari pemerintah melakukan pemilihan secara random dengan cara sampling. Untuk setiap sekolah ada batasan pesertanya. Jika pada suatu sekolah itu siswa kelas 5 jumlahnya banyak, misalkan ada 40 atau ada 50, itu nanti pesertanya hanya 35 termasuk cadangan. Kemudian untuk materi yang diujikan dalam AKM itu ada dua, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Nah, mungkin bagi siswa kelas 5 masih belum punya gambaran apa itu literasi membaca dan literasi matematika. Nanti melalui video ini akan saya sampaikan sebuah website yang bisa kalian akses, dan di situ nanti kalian bisa melakukan simulasi secara mandiri menggunakan smartphone masing-masing. Kalau untuk ujian sesungguhnya itu menggunakan perangkat laptop atau komputer yang disediakan di sekolah, tapi untuk simulasi kali ini bisa kalian akses menggunakan smartphone. Baik, sebelum melanjutkan, jangan lupa mendukung channel ini dengan memberikan like and subscribe, dan tetap mengikuti video-video yang akan saya buat. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengakses website simulasi AKM, kalian bisa langsung membuka browser. Bisa menggunakan Google Chrome atau browser yang lain. Kemudian memasukkan link pada pencarian. Nah, di sini akan saya cantumkan linknya pada kolom deskripsi. Jadi kalian tidak perlu mengetik secara manual. Langsung saja pergi ke halaman. Nanti akan diarahkan ke halaman muka dari Pusmendik aplikasi ANBK. Di situ ditampilkan materi literasi membaca, kemudian ada literasi matematika untuk jenjangnya SD atau MI atau paket A. Nah, di sini sudah benar, tidak perlu diubah. Ada 3 jenis, SD, SMP, dan SMA. Tapi karena kita ingin melakukan simulasi soal AKM SD, kita pilih SD. Kemudian langsung pilih OK, lanjutkan. Kita mulai dengan literasi dulu. Nah, di sini kita masuk pada halaman atau tampilan login. Ada user, ada password. Nah, user dan password ini bersifat universal, artinya bisa digunakan oleh setiap orang. Pada AKM yang sesungguhnya nanti, kalian akan mendapatkan user dan password sesuai dengan identitas kalian. Tapi di sini ini bersifat universal. Kalian langsung klik login. Klik OK saja. Kemudian di situ tertulis ada kolom token, kemudian pada sisi kanan ada identitas peserta, kode NIK, kemudian nama pesertanya. Untuk nama peserta ini sesuai dengan user tadi, tidak bisa diubah. Jenis kelamin nanti bisa dipilih laki-laki atau perempuan. Kemudian mata ujiannya, tadi kita memulai literasi. Nah, di sini untuk nama peserta bisa kalian ketikkan nama kalian. Misalkan namanya Ahmad. Kemudian tanggal lahirnya bisa diisi, misalkan tanggal lahirnya tanggal 7. Kemudian bulannya sekarang bulan September. Kemudian tahunnya juga diisi, tahun kelahiran kalian. Ini datanya tidak harus real,
sesuai dengan data kalian, misalkan tahun 2014 ya. Setelah itu masukkan tokennya berada di atas tadi. Ini tokennya NVAOKZ, diingat, atau kalau kalian susah mengingat bisa ditulis dulu. Tadi apa? Kok lupa saya? NVAOKZ. Kita gunakan huruf kapital. Setelah itu langsung klik submit. Nah, di sini ada keterangan konfirmasi tes. Nama tesnya literasi, status tes baru, waktu tes ini sore jam 4:38, untuk waktunya 60 menit. Langsung saja klik mulai. Nah, di sini tampilan soal nomor 1. Nah, kalian juga bisa melihat untuk daftar soalnya. Nah, ini terdapat 30 soal yang harus kalian selesaikan. Kemudian juga ada keterangan sisa waktu. Jadi jangan sampai kehabisan waktu pada saat mengerjakan. Nah, ini ada ilustrasi gambar. Jangan lupa untuk soalnya kalian harus benar-benar mengerjakan dengan teliti. Jangan sampai terburu-buru atau hanya sekedar dipilih saja. Di sini banyak sekali bacaan, kalian harus sabar. Jangan langsung menuju ke soal kemudian dipilih jawabannya. Dibaca dengan seksama, karena literasi membaca itu melatih kemampuan menganalisa kalian terhadap sebuah teks dan memahami isi dari teks. Karena ini saya memberikan contoh atau gambaran, ini tidak saya kerjakan sampai habis, hanya sekedar melihat-lihat saja jenis soalnya seperti apa. Nah, pada bagian bawah itu ada pilihan soal sebelumnya, soal berikutnya, dan ada tanda ragu-ragu. Ragu-ragu ini ketika kalian nanti menjawab soal tapi masih belum yakin apakah itu benar menurut kalian, bisa dicentang ragu-ragu. Nanti pada akhir bagian kalian akan dikembalikan pada soal itu. Nah, kita tengok dulu soal-soalnya. Kalian bisa melihat soal pada daftar soal. Soal nomor 2. Kalau kalian perhatikan di sini, soalnya itu ada kalanya sama. Nah, untuk soalnya itu teksnya sama, tapi pada bagian pertanyaannya itu tidak sama. Ya, jadi nanti jangan bingung. Ini kok sama soalnya? Sebenarnya tidak sama. Untuk bacaan atau teksnya ada beberapa yang sama, tapi untuk pertanyaannya itu tidak sama. Nah, untuk jenis soalnya ada kalanya soal pilihan ganda, kemudian ada soal pilihan ganda lebih dari satu. Artinya kalian memilih lebih dari satu jawaban. Ada soal isian, terus ada soal uraian yang harus kalian jawab menggunakan kalimat. Nah, di sini kita amati dulu soal-soalnya. Soal nomor 3. Jadi meskipun ini tidak kalian kerjakan secara urut, bisa melompat ke soal-soal setelahnya. Nah, ini soalnya isinya adalah literasi. Nanti kalian bisa mencoba mengamati, dan tidak hanya diamati tapi juga dikerjakan ya, sambil berlatih sebelum nanti kalian melaksanakan ujian yang sesungguhnya. Kalau untuk ujian AKM yang sebenarnya itu nanti ada 3 tahapan juga. Ada simulasi, ada gladi bersih, kemudian ada ujian AKM pada awal bulan November insya Allah pelaksanaannya. Nah,
Dan untuk AKM yang sebenarnya nanti itu menggunakan perangkat laptop atau komputer, biasanya sudah disediakan di sekolah dan menggunakan aplikasi, jadi tidak berbasis website seperti ini. Oke, coba kita lihat soal nomor 30. Nah, ini isinya adalah bacaan. Kalian harus membaca dengan seksama, teliti, tidak usah terburu-buru karena waktunya juga cukup panjang. Oke, itu gambaran dari soal AKM untuk materi literasi membaca. Nah, untuk literasi matematika nanti kalian juga bisa mencoba melalui halaman awal tadi. Jadi dipilih literasi matematika, kemudian kalian kerjakan soal-soalnya. Oke, misalkan kita mencoba untuk mengerjakan yang literasi matematika. Nah, seperti ini. Kita pilih yang literasi matematika. Oke, lanjutkan. Langsung login. Klik OK saja. Sama seperti tadi, memilih jenis kelamin, kemudian nama peserta. Misalkan di sini kita ganti namanya Zaid. Kemudian identitasnya, tanggal lahir, misalkan tanggal 1, kemudian bulan Januari, tahunnya misalkan 2014 sama. Ketikkan token berada di atas. Nah, jangan lupa kalau kalian tidak bisa mengingat tokennya bisa ditulis. Dan nanti untuk literasi matematika ini karena isinya juga ada hitung-hitungannya, dipersiapkan alat tulisnya untuk menghitung. Tokennya MDT-KPN, menggunakan huruf kapital MDT-KPN. Langsung submit. Nah, di sini langsung masuk pada halaman konfirmasi tes, nama tes numerasi, status tes baru, waktunya sama 60 menit. Nah, di sini kalian bisa melihat soalnya ada 30 soal juga. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian awal juga ada teks, kemudian ada gambar ilustrasi juga. Padahal ini judulnya adalah literasi matematika. Nah, maka dari itu soal AKM itu tidak sama seperti dengan soal-soal atau materi yang kita pelajari sehari-hari di sekolah. Lebih banyak mengasah kemampuan literasi atau pemahaman terhadap informasi dalam sebuah teks. Nah, dari teks ini nanti ada kalanya soalnya berupa pertanyaan yang dijawab secara deskriptif atau soal berupa matematika atau hitung-hitungan. Nah, ini kita lihat dulu soalnya, misalkan soal nomor 15. Nah, ini harus teliti ketika mengerjakan literasi matematika. Kalian harus menyiapkan alat tulis, tidak boleh pakai kalkulator loh ya. Jadi mengerjakan dengan kemampuan kalian, jangan menggunakan kalkulator atau alat hitung lainnya. Karena nanti pada waktu ujian kalian benar-benar mikir sendiri ya. Dibiasakan supaya nanti ketika ujian yang sesungguhnya tidak gugup. Kita lihat soal nomor 30. Di sini juga ada bacaan, kemudian ada ilustrasi gambar. Ini benar-benar kalian baca
dan dicermati supaya nanti jawabannya tidak ngawur ya. Oke, itu saja. Nah, untuk selebihnya kalian bisa mencoba sendiri mengakses website simulasi AKM menggunakan smartphone kalian dan pilih waktu yang longgar supaya nanti sekali mengerjakan langsung selesai. Jangan ditinggal separuh mengerjakan kemudian ditinggal melakukan kegiatan yang lain. Jadi sekali waktu harus selesai, gitu ya. Oke, cukup dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar, meskipun nanti untuk yang tidak ikut AKM atau namanya tidak terjaring dalam peserta AKM, silahkan tetap mencoba, karena pasti dari soal-soal ini nanti kalian akan mendapatkan pengalaman mengerjakan soal, pengalaman tambah pengetahuan ya. Oke ya, terima kasih, selamat belajar.